Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Mubarok dari Psikologi Islam tahun 2019 dan saya 4304019091. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi dari kelompok 1, yaitu esensi dan kedudukan manusia dalam filsafat humanisme. Nah, untuk pengertian humanisme sendiri, humanisme secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu human dan isme. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu humanus yang artinya manusia, dan ismus yang berarti paham atau aliran. Secara terminologi adalah aliran yang menghidupkan rasa kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Nah, di sini humanisme adalah termasuk salah satu aliran yang menganggap manusia adalah objek studi yang paling penting. Selanjutnya yaitu pengertian esensi manusia menurut sejumlah aliran dalam filsafat. Yang pertama yaitu materialisme. Materialisme merupakan suatu paham dalam filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk dalam esensi manusia yang bersifat materialis atau fisik. Nah, adapun jenis lain dari materialisme yaitu naturalisme. Naturalisme ini dipercaya bahwa setiap gejala dan gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausalitas, hukum sebab akibat, dan hukum stimulus respon. Jadi setiap yang dilakukan manusia itu pasti ada sebab dan akibat, ada sebabnya. Seumpama kalau kita itu marah, nah marah itu pasti ada sebabnya. Kalau kita nggak ada sebab untuk marah, ya ngapain kita marah-marah sendiri gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu idealisme. Idealisme merupakan kebalikan dan dari materialisme yang menyatakan bahwa kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Nah, ada juga aliran dalam filsafat yaitu dualisme, vitalisme, dan eksistensialisme. Dualisme di sini merupakan aliran yang bersifat fisik dan spiritual. Semua kejadian-kejadian di bumi pada dasarnya tidak bisa diandalkan pada satu esensi saja, karena dalam gejala-gejala dalam kehidupan bisa diukur oleh ilmu-ilmu alam atau bisa diamati oleh panca indera. Menurut aliran ini, kenyataan sejati merupakan perpaduan antara materi dan roh. Nah, untuk yang selanjutnya itu aliran vitalisme. Vitalisme merupakan paham yang ada dalam filsafat yang beranggapan bahwa kenyataan sejati adalah energi, daya, kekuatan, atau nafsu yang bersifat irasional dan tidak irasional gitu. Nah, untuk yang tadi yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran yang membahas esensi manusia secara spesifik. Eksistensi berasal dari kata exister yang berarti ex adalah keluar, sedangkan sister adalah ada atau berada. Dengan demikian, eksistensi merupakan sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melakukan, yaitu kedudukan manusia dalam filsafat humanistik dan ilmu-ilmu humanistik. Humanisme sebagai suatu gerakan intelektual dan kesusastraan pada prinsipnya merupakan aspek dasar dari gerakan Renaissance pada abad ke-14 sampai ke-16. Gerakan yang berawal dari Italia ini dan kemudian menyebar ke segenap penjuru Eropa dimaksudkan untuk membangunkan umat manusia dari tidur panjang abad pertengahan yang dikuasai oleh dogma-dogma agamis gereja ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa dulu pada abad ke-14 sampai abad ke-16 itu manusia itu masih terdoktrin oleh dogma-dogma dari gereja. Jadi semua aturan yang ada itu dibuat oleh gereja. Nah, disinilah mulai ilmu-ilmu humanisme itu muncul. Nah, abad pertengahan adalah abad di mana otonomi, kreativitas, dan kemerdekaan berpikir manusia dibelenggu oleh kekuasaan gereja. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada abad tersebut
dogma-dogma manusia itu, cara berpikir manusia itu masih dikendalikan oleh pihak gereja. Jadi manusia itu belum sepenuhnya bisa untuk berpikir sendiri tentang apa itu ketuhanan. Ini perbedaan humanisme religius dan humanisme sekuler. Nah, untuk humanisme religius sendiri, yaitu humanisme religius lebih menitik beratkan pandangannya pada filsafat penciptaan, atau bisa dibilang kalau di humanisme religius ini kita memahami atau kita belajar tentang apa itu ketuhanan ya, apa itu penciptaan, dan pokoknya lebih menitik beratkan pada Tuhan yang telah menciptakan seluruhnya yang ada pada alam ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan oleh karena itu ia mempunyai hubungan unik dengan Tuhannya. Jadi manusia itu memang tempatnya memang orang-orang belum tahu apa-apa, lalu mereka belajar untuk bisa memahami apa sih yang ada di dunia ini, kenapa semua itu bisa ada gitu. Nah, untuk yang humanisme sekuler sendiri, humanisme sekuler adalah filsafat atau pandangan hidup yang menggunakan nalar, etika, dan naturalisme filosofi sebagai landasan moralitas. Nah, jadi di sini itu humanisme sekuler itu kita berpikir apa yang ada di dunia ini harus bisa dipikir oleh logika. Jadi untuk perbedaannya sendiri, humanisme religius dan sekuler yaitu bisa diibaratkan kalau humanisme religius itu menetapkan pada kepercayaan. Jadi memang kita itu harus percaya pada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, untuk yang humanisme sekuler sendiri, kepercayaan itu hadir ketika apa yang ada itu bisa dinalar oleh otak kita. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.